Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan harapan saya saudara semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman, di video kali ini saya tertarik membahas salah satu ustadz yang kalau nggak salah dulunya pernah menjadi salah satu pengurus ya di MUI. Dan ustadz ini terkenal dengan dakwah-dakwanya yang sangat kontroversial, di mana dia pernah dianggap rasis ya dalam dakwanya karena menghina orang Jawa ya. Lalu dia juga pernah merevisi teman-teman, merevisi jumlah bidadari yang didapat umat muslim ketika masuk surga, yaitu dari 72 bidadari akhirnya direvisi menjadi 4.900 bidadari menurut si Zulkarnain. Wow, banyak sekali teman-teman, 4.900 bidadari ya, luar biasa. Tapi itu menurut Zulkarnain, teman-teman. Nah, akibatnya teman-teman, banyak pihak yang mengkritik, banyak pihak yang mengecam pernyataan-pernyataan dari Ustadz Zulkarnain ini. Apalagi yang terbaru nih, muncul lagi nih, salah satu dakwanya yang cukup viral ya, dan membuat banyak pihak yang akhirnya memberikan kritik terhadap pernyataan Ustadz ini. Oke, langsung aja ya kita cek dulu videonya, teman-teman. Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan ke sungai di surga namanya Nahrun Haya, sungai kehidupan, diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Masuk surga dimandikan dulu di sungai kehidupan, diganti kulitnya yang keriput jadi halus, kulit hitam diganti jadi merah jambu, pink. Kulit ahli surga itu merah jambu. Kulit Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga, warna kulitnya merah jambu. Ada di tangan, di badan kita ini. Buktinya kita anak cucu Nabi Adam distempel di kuku kita itu. Pijit, merah jambu, keturunan Nabi Adam. Pijit, kalau hitam keturunan monyet. Kulit wanita di sorga, laki-laki di sorga merah jambu, kulitnya halus. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun, perawan selama-lamanya. Hidungnya pesek dimancungkan, giginya merongos, nggak boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos, masuk surga nggak boleh. Paham? Kemudian dipakaikan baju sutra 70 lapis, dia dimasukkan ke surga. Istananya besar, pintunya dari jamrud. Jamrud sebesar kuku aja harganya ratusan juta. Kalau ini jamrud palsu, cuman karena yang pakai ustadz pikir orang hebat aja. Bagaimana sebesar pintu berapa triliun. Tempat tidur dari yakut merah. Istri kita ditidurkan di tempat tidur besar, menunggu kita datang 500 tahun miring ke kanan. 500 tahun kemudian baru kita nyusul. Menengok bidadari penjaga taman, kita tengah-tengah 70 tahun. Ditegurnya, Tuhan, kau biniku bukan pelayan, penjaga taman. Biniku mana? Udah nunggu 500 tahun yang lalu dalam surga. Lari-lari dia nengok istrinya. Begitu datang disambut istrinya. Sahabat. Teman-teman, kalau kita koreksi kalimatnya baik-baik, ini nggak bisa disangkal memang surga di dalam pandangannya Zulkarnain ini adalah surga yang rasis. Karena sekalipun ia mengatakan orang hitam bisa masuk surga, tapi kulitnya diganti jadi merah jambu, tapi premis awal yang dia sampaikan itu sudah sangat fatal. Dimana di awal dia mengatakan bahwa orang kulit hitam, nenek-nenek dan orang yang giginya merongos, itu nggak bisa masuk surga, teman-teman.
Jadi dia memakai frasa tidak bisa masuk surga. Jadi kalimat ini menunjukkan situasi atau keadaan sebelum orangnya masuk ke surga. Karena ia memakai frasa tidak bisa masuk, ya. Itu yang pertama. Jadi kalaupun ia mengatakan bisa masuk surga, tetapi akhirnya warna kulitnya diganti jadi merah jambu, maka itu sudah bertentangan dengan premis yang awal, yang mana dia mengatakan orang kulit hitam tidak bisa masuk surga. Jadi ini udah bertentangan teman-teman, premis awal dengan premis kedua yang dia sampaikan. Jadi ini logikanya teman-teman. Saya nggak tahu apakah di dalam Islam memang ada dalilnya yang seperti itu. Ya, jadi tolong bagi umat muslim, kalau memang surga kalian adalah surga seperti yang disampaikan oleh Zulkarnain, ya mungkin itu adalah ajaran kalian. Tapi kalau ternyata Zulkarnain tidak punya dalil, tidak punya dasar di mana dia mengatakan surga yang demikian, maka harusnya umat-umat muslim juga memberikan klarifikasi atau meluruskan Ustadz Zulkarnain ini, teman-teman ya. Jadi luar biasa ya teman-teman, Ustadz Zulkarnain itu begitu paham, begitu detail di dalam menjelaskan isi surga itu. Seolah-olah dia memang sudah pernah melakukan survei langsung ya teman-teman. Ya tapi itu kan mungkin pendapat dia, atau juga mungkin karena dia berpatokan dengan hadis yang dia pahami atau hadis yang dia percayain. Jadi ya it's okay, itu kebebasan berpendapat dia lah teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah video rasisnya Ustadz Zulkarnain ini akhirnya viral dan dikritik banyak pihak, maka Zulkarnain pun langsung memberikan clarification gitu ya. Jadi mari kita simak dulu ya klarifikasinya seperti apa. Apakah klarifikasinya bisa diterima secara logis atau jangan-jangan klarifikasinya hanya pembelaan diri, ya, pembelaan diri seperti hal-halnya orang-orang di sosial media ketika melakukan kesalahan, ketika membuat pernyataan-pernyataan yang menyakiti orang lain, akhirnya membela diri, memberikan klarifikasi. Ya, jadi kita lihat langsung aja teman-teman, seperti apa klarifikasinya. Hari ini ditulis di medsos, Tengku Zulkarnain rasis. Apa rasis? Bila biroba hitam, apa nggak boleh masuk surga? Masuk surga, tapi nggak hitam lagi sampai surga. Paham? Orang cacat, kalau dia takwa masuk surga, tapi sampai surga tidak cacat lagi. Paham? Gitu aja kok repot. Memang cari-cari. Bulan puasa aja cari makan dengan memfitnah, coba. Ini zaman sudah gila. Bulan puasa cari makan memfitnah ustaz. Kami ceramah sejak umur 16 tahun sudah ceramah. Sampai setua ini 36 negara saya sudah ceramah. Dicari-cari salahnya. Memang bodoh kita tahu. Memang ada orang cacat di surga, ada. Memang ada orang hitam di surga. Memang ada nenek-nenek di surga. Ada, semuanya akan dimudahkan. Janji-janji Allah diejek-ejek. Orang yang masuk surga akan diberi bidadari. Betul? Wah, laki-laki Islam pikirannya selangkangan melulu. Ini kan kafir-kafir nggak tahu diri nih. Udah sedikit petentengannya bukan main, betul nggak? Dan hanya rejim ini aja nih, kafir-kafir ini kurang ajar begini. Menghina bidadari. Bidadari itu kan cerita yang ada di Quran dan hadis, betul? Kok dihina? Oke, klarifikasi yang pertama, Zulkarnain mengatakan orang hitam masuk surga, tetapi tidak hitam lagi di surga. Karena kulitnya sudah diganti jadi kulit merah jambu. Cuma ya teman-teman, dia sekali lagi justru fatal ini. Di klarifikasinya dia kembali lagi membuat sebuah pernyataan yang fatal sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya dia klarifikasi. Justru ini semakin menguatkan dugaan bahwa dia ini memang benar-benar rasis. Kenapa? Karena dia memakai analogi, yaitu orang cacat, kalau ia masuk surga, maka ia tidak cacat lagi. Ya. Jadi dia memberikan klarifikasi bahwa orang hitam masuk surga bisa, tapi nanti di surga tidak hitam lagi. Dan dia membuat analoginya seperti contohnya orang cacat, kalau dia nanti masuk surga maka dia tidak cacat lagi. Teman-teman, dua premis ini, yaitu warna kulit dan cacat, itu nggak bisa dianalogikan karena dua hal ini sudah berbeda. Warna kulit itu bukan cacat, itu semua Tuhan yang ciptakan, ya. Jadi beda dengan cacat. Cacat itu kan semacam penyakit atau mungkin karena kita mengalami kecelakaan,
Makanya kita akhirnya cacat, dan memang nanti di surga kita akan disehatkan kembali, kita akan dipulihkan kembali, jadi kita nggak cacat lagi. Tetapi kalau bicara warna kulit itu bukan bicara tentang penyakit, itu bukan bicara tentang kelemahan tubuh, karena memang warna kulit itu Tuhan yang ciptakan. Kita semua kan diciptakan berbeda-beda. Ada yang kulit putih, ada yang kulit sawo matang, ada yang kulit hitam, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, ada yang mata cipit, ada yang mata besar. Jadi memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, teman-teman. Gak ada manusia yang semuanya identik sama, ya. Jadi justru di tengah perbedaan inilah kita harusnya bisa saling menerima, ya. Jadi kalau menurut saya Ustadz Zulkarnain ini sudah kurang ajar sekali sih kalau dia memakai analogi warna kulit dan dia bandingkan itu dengan cacat, ya. Itu justru menunjukkan kapasitas otaknya si Zulkarnain ini yang dungu dan rasis, teman-teman. Dan itu nggak bisa disangkal, memang seperti itu adanya. Tapi ya itulah sorga versinya Zulkarnain, teman-teman. Ya itu mungkin kebebasan berpendapat dia, itu kan versinya dia. Yang penting kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus harus bersyukur, ya. Karena di surga kita tidak ada yang namanya rasis, ya. Karena Tuhan di dalam ajaran agama Kristen tidak memandang fisik ataupun memandang rupa manusia. Tetapi Tuhan lebih melihat hati dan juga iman kita, teman-teman. Klarifikasi yang kedua, Zulkarnain keberatan dengan dituduh rasis. Dan dia menyalahkan orang-orang kafir yang sudah meng-cut videonya. Sehingga akhirnya videonya viral. Dia mengatakan begini, teman-teman. Kafir itu sudah sedikit gak tahu diri. Cuma di rezim inilah kafir-kafir itu kurang ajar, katanya. Jadi teman-teman, untuk menutupi kerasisannya, dia menyalahkan atau mengkambing hitamkan orang-orang kafir. Ini mental-mental playing victim seperti ini kita udah nggak usah heran lah. Namanya Bani-Bani Kadrun, ya. Bani-Bani Piccolo ini memang ya hanya bisa playing victim. Ketika mereka membuat pernyataan yang salah, ujung-ujungnya yang disalahkan kalau nggak rezim ya orang-orang kafir. Itu aja andalan mereka. Tapi saya nggak tahu ya teman-teman, kafir yang dimaksud Zulkarnain ini siapa sih sebenarnya? Karena saya perhatikan yang banyak kritik dan mengecam dia itu justru datang dari kalangan Islam sendiri. Khususnya Islam-Islam moderat, ya. Ya kayak Denny Siregar, atau bahkan MUI sendiri pun ikut mengecam Zulkarnain. Jadi maksudnya Zulkarnain ini orang-orang yang mengecam dia, mengkritik dia ini semuanya kafir gitu ya. Termasuk MUI juga kafir ya jangan-jangan ya. Oke, supaya nggak fitnah ya, saya tampilkan ya apa yang disampaikan oleh MUI di dalam artikel berikut ini ya. Ini ada sebuah berita dengan judul artikel itu MUI sayangkan ceramah Tengku Zulkarnain singgung warna kulit. Jadi MUI sendiri pun menyayangkan pernyataan dari Zulkarnain. Lalu ada juga portal media berita yang berbeda. MUI kecewa ceramah Tengku Zulkarnain singgung warna kulit. Nah, bahkan MUI sendiri pun kecewa dengan pernyataan si Zulkarnain ini, teman-teman. Saya bacakan beritanya. Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI pun kemudian mengakui kecewa dengan ceramah Tengku Zulkarnain itu. Tetapi semestinya tak usah disinggung masalah kulit hitam. Islam tidak membedakan antara kulit putih dan kulit hitam kecuali dengan takwanya. Ujar Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Kiai Haji Abdullah Zaid. Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Muanas Al-Aldid angkat suara. Ini juga Islam ya teman-teman ya. Seharusnya, kata Muanas, MUI sejak dahulu bisa tegas seperti saat ini. Muanas menyampaikan bahwa sikap seperti ini yang diharapkan publik kepada MUI agar umat Islam terhindar dari orang-orang yang tidak kompeten seperti sosok kontroversial Ustadz Yahya Waloni. Jadi menurut Muanas ini, Yahya Waloni bahkan juga Tengku Zulkarnain ini perlu ditindak tegas supaya umat Islam itu terhindar dari orang-orang yang tidak kompeten di dalam ceramahnya seperti orang-orang ini. Jadi Islam sendiri, MUI sendiri pun mengecam ini, ustadz-ustadz ini teman-teman. Jadi sekali lagi nggak usah playing victim deh ente Ustadz Zulkarnain. Kalau Anda dungu ya
dungu aja, ngaku aja gitu. Jangan salahkan orang lain, jangan kambing hitamkan orang lain, apalagi salahkan rezim, salahkan orang-orang kafir. Sekarang ini zamannya sudah beda. Karena ini kita sudah masuk di era digital, semuanya serba transparan, ya. Jadi kalau Anda mau cuci tangan, kalau Anda mau cari kambing hitam, atau Anda mau playing victim, itu semuanya bisa kelihatan jelas, ya. Jadi Anda sebenarnya nggak perlu salahkan kafir, salahkan rezim, salahkan pemerintah. Karena sebenarnya masalahnya yang perlu disalahkan itu adalah isi kepala dan otak Anda sendiri, Tengku Zulkarnain. Karena sebenarnya dari situlah sumber segala masalah yang Anda timbulkan, Ustadz Zulkarnain. Oke, sekali lagi saya bersyukur ya teman-teman, karena di Kristen tidak bicara tentang sorga yang rasis, tidak bicara tentang hedonis, apalagi bicara tentang seks ya. Karena sorga yang ditawarkan Kristus adalah tentang kasih karunia, kebahagiaan kekal, dan yang terutama adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.